Baik teman-teman semuanya, kita akan langsung masuk di dalam pembahasan Bible Study pada malam hari ini. Kita sudah masuk di pertemuan yang kedua dari pelajaran surat 2 Timotius. Nah, kita sudah masuk di 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan lihat bersama-sama dari ayat yang ke-14 sampai pasal 3 ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tolong disimak baik-baik Alkitabnya. Dan kemudian setelah itu kita masuk di dalam pembahasannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi haruslah ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka itu memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah teman-teman, kita sudah membaca dari ayat-ayat tadi. Dan ini merupakan kelanjutan dari pelajaran minggu lalu ya. Kita sudah lihat dari pasal yang pertama. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti, bisa lihat di YouTube channel saya. Untuk melihat seperti apa sih runtutannya. Nah, di sini Rasul Paulus sedang berbicara kepada Timotius. Dan dia mengingatkan Timotius, dia bicara sama Timotius bahwa sebenarnya kalau mau
cermati, ada ancaman yang memang mengancam bagi jemaat, bagi gereja. Dan ancaman yang paling berbahaya terhadap gereja itu sebenarnya bukan berasal dari luar gereja. Tetapi yang berbahaya, lebih berbahaya itu yang ada dari dalam. Mungkin memang terjadi ya, ada ancaman-ancaman dari luar yang berasal dari luar gereja, ada serangan secara fisik gitu kan. Ada penganiayaan yang terjadi seperti beberapa hari yang lalu terjadi di Filipina gitu ya. Tetapi saat menghadapi permasalahan atau serangan yang berasal dari dalam, ini yang berbahaya. Sebab iblis itu dia berusaha untuk menyusup dan kemudian mengkorupsi, merusakkan, memelintir kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu sudah dipelintir, akhirnya ya bukan jadi kebenaran lagi. Dan kebenaran itu lama-kelamaan bisa hancur gitu kan. Dan hancurnya kebenaran yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam pemahaman, yang dalam kepercayaan orang-orang percaya, para jemaat gereja, itu bisa hancur karena dua hal. Yang pertama, di sini Paulus mengatakan bahwa melalui perkataan. Jadi dari apa yang dikatakan, dari kata-kata yang disampaikan. Tetapi tidak hanya itu. Suatu kebenaran itu bisa menjadi hancur dan kita tidak bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di luar karena juga perbuatan kita. Jadi pada saat perkataan dan perbuatan itu bertentangan dengan kebenaran, maka kebenaran itu sudah mulai hancur. Dan orang tidak bisa melihat kebenaran dari dalam kehidupan kita. Saat kata-kata bertentangan dengan kebenaran dan saat perbuatan kita bertentangan dengan kebenaran itu, orang waktu melihat kita, mereka jadi mulai bertanya, oh rupanya orang Kristen ya sama-sama aja sih, nggak ada bedanya, ya kan? Katanya mereka percaya sama Yesus, mereka diubahkan, katanya ada hidup yang baru, jadi ciptaan baru, kok rupanya sama-sama aja gitu kan? Mereka ngomongnya seperti ini, perbuatannya kok berbeda gitu. Atau pinter ngomongnya gitu kan, tapi sebenarnya perbuatannya nggak jelas. Atau kadang-kadang mereka mengatakan hal-hal yang nggak sesuai dengan kebenaran. Kita saja yang bukan orang percaya nggak ngomong seperti mereka. Nah gitu. Jadi orang yang ada di luar itu mereka bisa melihat kehidupan kita bertentangan dengan apa yang kita khotbahkan, dengan apa yang kita ajarkan. Kalau seperti itu yang terjadi, maka orang-orang yang ada di luar saat mereka berinteraksi dengan kita sebagai orang percaya, tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Jadi kedua hal ini sedang dibahas oleh Rasul Paulus dan muncul di dalam tulisannya kepada si Timotius ini. Yaitu berkaitan dengan perkataan-perkataan yang rusak. Ya kan? Dan perkataan-perkataan ini seakan-akan membantah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Membantah apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Nah selain itu kemudian di pasal yang ketiga nanti kita akan melihat bagaimana ada berbagai macam perbuatan yang juga merusakkan kebenaran. Sebelumnya di dalam pasal yang pertama sama pasal yang kedua bagian awal itu kan, Rasul Paulus sudah bicara tentang bagaimana memiliki doktrin yang sehat, pengajaran yang sehat, perkataan yang sehat. Tapi kemudian mulai dari ayat yang ke-14 di pasal yang kedua ini, mulai dia bicara tentang perkataan yang merusak. Makanya dia berkata kepada Timotius di ayat yang ke-14, dia katakan seperti ini, ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Artinya ini merupakan suatu hal yang penting supaya diingatkan dan dipesankan secara sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar dikasih pesan, tapi dengan sungguh-sungguh. Kepada siapa? Kepada mereka di hadapan Allah. Supaya apa? Diingatkan, dipesankan supaya apa? Supaya mereka jangan bersilat lidah, bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi ini merupakan salah satu dari bagian perkataan yang bisa menghancurkan. Tapi permasalahannya adalah seringkali kita bisa terjebak di dalam hal itu. Ya kan? Kita mulai bersilat kata, mulai bersilat lidah. Wah. Dan kemudian ngomong karena lidah tidak bertulang, maka bisa bersilat, bisa meliuk ke sana kemari. Khususnya kan kalau bicara seperti masa-masa sekarang ya, mendekati pemilu gitu ya. Jadi mungkin nanti semakin mendekat akan semakin banyak orang yang akan bersilat lidah, bersilat kata.
Ya, pendukung pasangan calon yang ini akan kemudian berdebat dengan pendukung pasangan calon yang itu gitu ya, dan perdebatannya semakin sengit gitu. Dari yang awalnya berteman baik jadinya berantem karena beda pilihan. Dari awalnya yang memang satu keluarga jadi nggak enakan satu dengan yang lain, bergesekan satu dengan yang lain gara-gara berbeda pandangan dari pasangan calon. Jadi hal-hal yang semacam ini kita bisa terjebak di dalamnya. Mungkin kita nggak bersilat kata, sekarang mungkin bersilat jempol gitu ya, pakai diketik-ketik gitu kan. Tapi permasalahannya itu yang akan terjadi. Kalau kita lihat persilatan yang seperti ini, pertandingan silat yang seperti ini, nggak akan menimbulkan hal yang baik gitu loh. Menang pun nggak dapat trofi, ya kan, nggak dapat uang pembinaan, ya. Percuma gitu loh. Malah mengacaukan orang-orang yang mendengarnya. Kalau kita mulai bersilat dia kelihatannya hebat, tapi ya nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Namun berkebalikan dengan hal itu, bila gereja itu memiliki para pekerja yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa membangun satu dengan yang lainnya dengan perkataan kebenaran. Bukan perkataan yang menghancurkan, bukan perkataan yang mengacaukan iman pendengarnya, tetapi pada saat orang-orang ini berkata, mengucapkan kebenaran ini, iman orang yang mendengar ini dibangkitkan, dikuatkan. Makanya di ayat yang ke-15 Paulus mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi dikatakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Artinya kita perlu untuk melakukan yang terbaik sehingga kita bisa menunjukkan kepada Allah bahwa aku adalah seorang pekerja yang memiliki referensi yang baik, yang kerjaanku bagus, aku punya kemampuan, aku punya keterampilan, aku qualified dalam melakukan pekerjaan ini. Jadi dalam hal ini dikatakan, Paulus mengatakan jangan malu gitu. Artinya apa? Seorang pekerja yang baik, kalau kita tahu kita punya kemampuan dan kita bisa melakukannya dengan baik, kita perlu memiliki yang namanya kepercayaan diri, jangan malu-malu gitu. Kita punya kepercayaan diri terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Di dalam kemampuan kita menyelesaikan pekerjaan kita. Sehingga kalau kita memiliki hal yang semacam ini, kita punya kepercayaan diri yang semacam ini, kita nggak menjadi malu dan kita bangga dengan apa yang kita lakukan, dengan pekerjaan kita, dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada saat kita selesai melakukan sesuatu, kita melihat hasil karyanya, kita bisa melihat dengan penuh kebanggaan. Ini loh tugas yang Tuhan serahkan kepadaku untuk aku lakukan dan aku sudah lakukan. Dan kalau misalnya kemudian dia melihat, rupanya dari tugas ini masih ada yang kurang, masih ada yang lemah, ya kan, yang perlu untuk diperbaiki, aku akan perbaiki. Sehingga aku bisa membanggakan hal ini. Sehingga nggak malu, nggak malu-malu. Dan nggak masalah kalau ada orang lain yang kemudian memeriksa hasil kerjanya seperti apa, nggak jadi masalah. Sebab dia tahu aku melakukan yang terbaik. Ya kan? Aku berusaha untuk menjadi layak di hadapan Tuhan dalam melakukan tugas ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita nggak bisa membanggakan hasil kerja kita, tidak bisa membanggakan apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan, artinya sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa sebenarnya aku nggak punya keahlian dalam melakukan hal itu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita melatih diri, ya kan? Melatih diri, mengusahakan hal ini. Supaya kita memiliki keahlian dalam melakukan tugas yang memang diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk kita lakukan. Gitu. Dan saat bicara tentang kita memiliki keahlian itu bukan suatu perkara instan. Keahlian itu bukan tiba-tiba langsung saat ini juga sekali belajar langsung bisa gitu. Memang ada hal-hal yang memang kita bisa langsung bisa, tapi ada hal-hal yang butuh waktu. Butuh kita melakukannya berulang-ulang kali sehingga kita menjadi mahir, sehingga kita menjadi mumpuni di dalam hal itu. Dan hanya ada satu cara saja untuk menjadi mahir, yaitu lakukan hal itu lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, berulang-ulang. Sama seperti gini, saat kita mempelajari Alkitab, saat kita membaca Alkitab, kita belajar, ya kan? Pertama kali waktu kita baca mungkin kita nggak ngerti apa-apa. Apa sih maksudnya ini? Kata-katanya kok seperti ini. Dan memang saat bicara tentang Alkitab itu bukan buku yang mudah untuk dipelajari. Gitu.
Dan bahkan kalaupun kita sudah pelajari sedemikian caranya, sedemikian lama, kita sudah berulang-ulang baca, misalnya kita sudah pelajari referensi dari sini dari sana, rupanya Alkitab nggak akan habis untuk kita pelajari gitu. Tapi semakin kita melatih diri untuk melakukannya, semakin cepat kita mendapatkan insight atau wawasan atau pewahyuan dari dalamnya. Karena kita sudah makin terlatih, kita punya keterampilan yang baik, sehingga kita bisa membantu orang lain untuk bisa mempelajari Alkitab yang sama. Dan dikatakan di sana supaya kita berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Nah, kata berterus terang ini artinya seperti ini, seperti satu garis lurus gitu loh. Terus terang, bukan yang belok-belok ke sana kemari, tapi ngomongnya terus terang, lurus gitu. Jadi perkataan kebenaran, ya kan, berterus terang untuk memberitakan perkataan kebenaran. Jadi kita lurus saja untuk memberitakan perkataan kebenaran. Apa itu perkataan kebenaran? Perkataan kebenaran adalah bicara tentang Injil. Dan untuk bisa melakukan hal yang semacam ini, ya, perlu latihan. Kita perlu untuk benar-benar melatih diri kita supaya waktu kita bicara yang kita sampaikan secara terus terang, secara lurus itu adalah berita Injil. Jadi Allah membutuhkan para pekerja yang bisa dengan terampil menyampaikan dengan terus terang, secara akurat, secara lurus firman kebenaran, yaitu Injil itu tadi. Dan ini bukan perkara mudah. Ini butuh waktu di mana kita perlu belajar dan belajar dan belajar. Belajar praktek. Sebab seringkali yang muncul kan, dan seringkali yang kita sampaikan, secara insting kita akan menyampaikan bukan Injil gitu. Mungkin yang kita sampaikan kepada orang lain ini adalah suatu hal yang kedengarannya memang bagus. Kedengarannya memang indah. Kedengarannya waktu kita sampaikan orang itu sampai bisa nangis, akan saya sangat dikuatkan. Tapi belum tentu itu adalah Injil. Kalau itu bukan Injil, maka itu hanya sekedar perkataan-perkataan biasa saja yang tidak akan bisa menyelamatkan. Sebab saat bicara tentang Injil, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Injil ini bicara tentang kabar baik. Kabar bicara tentang satu berita, sesuatu hal yang sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi ini adalah hal yang baik. Yaitu apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini hal yang penting. Sebab kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini, sudah ada berbagai macam hal yang kemudian membentuk pola pikir kita, yang menjadikan kita waktu bicara itu, seringkali yang kita bicarakan bukan Injil gitu. Karena kita menggunakan segala macam pola dunia, kita menggunakan pendidikan kita, menggunakan apa yang sudah kita pelajari dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan kita menjadi satu pekerja, ya kan, yang benar-benar secara terus terang bicara tentang firman kebenaran, bicara tentang Injil, bicara tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap mereka yang percaya. Jadi semua percakapan yang tidak berpusat kepada firman Allah itu seperti suatu hal yang buang-buang waktu sebenarnya. Segala sesuatu yang bicaranya ngalor ngidul gak jelas, ya jelas buang-buang waktu gitu ya. Jadi penting bagi kita waktu kita bicara, itu bicara tentang firman Allah. Itu tidak akan buang-buang waktu. Makanya di ayat yang ke-16 Paulus mengatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Bayangkan, itu yang dia katakan. Dikatakan hindarilah omongan yang kosong. Jadi omong kosong, gak usah lah. Gitu. Omongan-omongan yang tidak suci, omongan-omongan yang tidak baik, kita hindari. Karena hanya menambah kefasikan, menambah hal-hal yang buruk saja. Dan sayangnya kan, di sini kita temukan, rupanya ada 2 orang di gerejanya si Timotius ini yang suka melakukan hal semacam ini. Sehingga nama mereka disebutkan. Akan menjadi suatu hal yang membanggakan kan kalau misalnya nama kita disebutkan di dalam Alkitab untuk hal yang baik. Tapi ini disebutkan untuk suatu hal yang bahwa mereka ini adalah golongan orang yang sudah menyimpang. Wah, itu enggak enak gitu ya. Mereka disebutkan seperti ini. Gambarannya gini loh.
waktu kita nggak punya keahlian yang jelas tentang bicara tentang Injil ini kan. Jadi seakan-akan kita menebak-nebak dan kemudian bisa menciptakan sesuatu hal yang lain yang sesat. Misalnya gini, kalau bicara tentang skill ya, tentang skill yang perlu kita latih gitu ya. Zaman dulu saya waktu sekolah di SD itu ada pelajaran prakarya, ya kan. Jadi pelajarannya ini untuk membuat satu kerajinan. Ada satu guru yang selalu suruh bawa triplek gitu kan, laki-laki kan. Terus kemudian harus digergaji. Nah saya temukan gini, waktu menggergaji triplek atau gergaji kayu itu akan lebih mudah kalau misalnya di kayu itu digarisi, ya kan. Jalurnya mana yang akan dipotong. Karena kalau tidak kan, kalau belum terlatih, kalau belum profesional, bukan tukang kayu gitu kan. Bukan seperti Tuhan Yesus yang adalah tukang kayu, tapi kita adalah sok-sokan jadi semacam tukang kayu, namanya masih belajar juga ya, masih sekolah, masih kecil kan. Pegang gergaji, pikirnya mau memotong kayu ini, nggak usah pakai garis-garis, cuma segini aja kok gitu kan. Dengan PD-nya. Mulai gergaji, krak gitu kan. Yang terjadi apa? Miring. Awalnya kelihatannya lurus, kita waktu melakukan kelihatannya lurus, rupanya miring, sudah menyimpang. Dan ini yang terjadi dengan dua orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini, di ayat yang ke-17. Supaya bahwa perkataan yang mereka sampaikan, perkataan mereka yang mereka ajarkan itu menjalar seperti penyakit kanker. Bayangkan, ngeri ya. Di antara mereka termasuk ini nama orangnya, Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara, kita tahu lah bahwa Tuhan itu akan datang kembali, ya kan? Ini merupakan pengharapan kita, pengharapan saya dan pengharapan saudara bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Kalau kita sudah meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, nanti waktu dia datang kita akan dibangkitkan. Kalau misalnya kita masih hidup, kita akan diubahkan langsung menggunakan tubuh yang baru. Nah itu pengharapan kita, pengharapan yang mulia. Tapi kemudian orang-orang ini mengatakan bahwa itu semuanya sudah terjadi, kita sudah kelewatan, kita sudah nggak mengalami masa itu karena itu sudah terjadi. Dan ini yang dikatakan, yang dilakukan oleh si Hymenaeus sama si Philetus ini. Ya, bahwa kalian itu sebenarnya sudah melewatkan masa kebangkitan itu. Nah makanya kalau kita tidak memiliki satu keterampilan untuk kita bisa menangani firman, menyampaikan firman dengan benar, dengan penuh keahlian, penuh keterampilan, dan kita bisa menggunakan firman itu sebenarnya untuk bisa mendukung segala sesuatu yang kita pikirkan gitu loh. Makanya kita perlu untuk dilatih, untuk kita bicara, yang kita bicarakan adalah bicara tentang firman kebenaran, bicara tentang Injil, bicara tentang karya Kristus, bukan bicara tentang hal yang lain. Karena kalau bicara tentang hal yang lain mungkin itu suatu hal yang yang hebat kelihatannya, tapi tidak ada kuasa di sana gitu. Kita mungkin bisa terkenal ngomong tentang hal yang lain, tapi yang kita inginkan adalah waktu kita bicara, ada kuasa Allah bekerja di sana, mendatangkan keselamatan. Makanya orang-orang yang nggak terlatih di dalam Injil, dalam firman kebenaran ini bisa ngomongnya macam-macam dan bisa menggunakan Alkitab untuk mendukung segala macam perkataan mereka, mendukung segala macam apa yang mereka ajarkan. Karena kalau kita sudah punya kesimpulan tentang sesuatu gitu kan, kita lagi mikir, cari wangsit gitu kan, kemudian dapat, dan kita sudah memikirkan tentang ini loh, hal yang ini, langkahnya 1, 2, 3. Dan kemudian kita baru baca Alkitab, kemudian kita cari ayat yang cocok dengan itu. Ya banyak yang bisa cocok gitu loh, dengan hasil pemikiran kita gitu loh. Kita bisa membuat supaya Alkitab itu mendukung kesimpulan yang memang kita sudah punya lebih dulu dari pikiran kita. Dan ini adalah hal yang berbahaya, saudara. Saudara, kalau misalnya ada orang yang belum percaya ya, dan mereka punya pemahaman, mereka punya pemikiran mereka sendiri tentang Allah gitu ya, itu nggak jadi masalah sih. Sebab mereka memang bukan orang percaya, mereka bisa mikir macam-macam tentang Allah, mengatakan Allah itu misalnya jahat dan lain sebagainya, terserah mereka. Dan itu sebenarnya masih oke gitu loh. Dibandingkan
saat ada orang yang punya pemahaman sendiri, punya ide sendiri, punya kesimpulan sendiri, kemudian dia pakai ayat Alkitab untuk mendukung hasil pemikirannya. Wah, ini lebih bahaya. Ini yang berbahaya. Rasul Paulus mengingatkan hal ini. Sebab orang yang semacam ini akan mereka akan mendasarkan pikiran mereka gitu, membuat Alkitab itu seakan-akan mendukung dan ngomong itu untuk memperkuat perkataan mereka bagi orang lain. Dan sayangnya orang yang diajak ngomong ini, mereka juga nggak mempelajari tentang firman kebenaran. Repot gitu loh. Jadi orang yang mengatakan seperti ini, mengatakan ini berdasarkan Alkitab. Ya. Kemudian waktu ketemu sama orang lain juga mengatakan, aku ngomong ini juga berdasarkan Alkitab, tapi kok bertentangan gitu. Pernah ketemu nggak gitu ya? Misalnya nih ya, misalnya di hari Minggu yang sekarang ada seorang pendeta berkhotbah seperti ini, ya kan? Kemudian minggu depannya ada pengkhotbah tamu lagi yang datang dan dia berkhotbah sebaliknya, bertentangan dengan yang minggu kemarin. Kira-kira jemaat gimana? Kalau jemaatnya tahu tentang firman kebenaran, ya udah nggak masalah. Aku tahu mana yang benar, bahwa itu salah gitu kan. Tapi kalau mereka hanya menerima saja apa yang disampaikan di hari Minggu, ya jadi bingung gitu. Mana yang benar? Karena dua-duanya menggunakan dasar Alkitab, saudara. Ya kan? Dua-duanya ini. Dan inilah yang merusak iman sebagian orang. Ini juga yang dilakukan oleh si Himeneus sama Filetus itu. Terus gimana caranya mengatasi hal ini? Rupanya ada dua hal mendasar yang memang diletakkan oleh Allah sendiri. Di ayat yang 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Jadi rupanya Allah tahu akan terjadi hal-hal semacam ini. Akan ada permasalahan yang semacam ini. Dan Allah memberikan dasar, dan dasar itu teguh dan dimateraikan. Jadi bukan hanya ada fondasi yang kuat, tapi fondasi ini dimateraikan, jadi nggak bisa berubah. Apa itu pondasinya? Apa itu materainya? Materainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Allah mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Ya jangan khawatir, sekalipun ada orang-orang yang menggunakan seperti ini, mulai memelintir kebenaran, mulai kemudian mereka menggunakan pikiran mereka sendiri dan mencari ayat-ayat pendukung untuk meneguhkan apa yang mereka pikirkan dan disampaikan sama orang. Allah mengenal siapa kepunyaannya. Jangan khawatir, Allah tahu mana yang benar dan suatu hari nanti Allah akan membereskannya. Dan hal yang kedua adalah bukan hanya Allah tahu mana yang benar, kita juga bisa tahu mana yang benar. Sebab siapapun yang benar-benar mengajarkan kebenaran, ia akan meninggalkan kejahatan. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya. Dia ngomong sama mereka bahwa nanti akan datang ya, namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu akan datang. Dan mereka itu datang bagaikan domba. Mereka seperti serigala berbulu domba, kelihatannya seperti domba, kelihatannya bagus, kelihatannya seperti orang yang beribadah, seperti orang yang percaya. Tapi kita bisa tahu bahwa mereka itu adalah guru palsu, pengajar palsu dari buahnya. Jadi jika orang itu sekalipun kelihatannya wah bagus dan sebagainya, tapi kalau dia tidak bertumbuh di dalam kasih karunia, semakin hari kehidupannya tidak semakin melekat kepada Allah, dia tidak menjalani kehidupan yang kudus, maka kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya bukan pengajar yang sejati. Bisa jadi dia adalah serigala berbulu domba. Sebab orang-orang yang benar-benar mengajarkan firman Allah, waktu dia mau mengajarkan artinya dia belajar lebih dulu dan itu mengenal kepada dirinya. Dan setiap kali dia belajar, saat dia mengajar, dia sendiri juga merasa ditegur oleh firman. Firman menegur dirinya juga gitu. Sebab saat dia menunjuk orang lain gitu kan, maka ada 3 jari nih loh menunjuk dirinya sendiri. Hal yang sama sebenarnya. Jadi seorang guru yang baik, seorang guru yang sejati, dia akan mencatat apa yang dia ajarkan dan dia melakukan sesuatu terhadap hal itu kalau misalnya dalam kehidupannya memang masih belum sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Itu yang terjadi bagi guru yang sejati. Jadi Allah tahu siapa yang menjadi kepunyaannya dan kita juga bisa tahu
Apakah orang itu menuntun orang-orang yang lain itu menjadi semakin saleh atau tidak? Menjadi semakin takut akan Tuhan atau tidak? Menghormati Tuhan atau tidak? Gitu. Sebab guru palsu itu akan menuntun orang makin lama makin akan menjauh kepada Allah. Mereka seringkali akan menuntun orang kepada dirinya sendiri. Menuntun orang kepada berbagai macam kefasikan. Sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang tidak kudus, kehidupan yang tidak baik. Tetapi para pengajar yang memang berasal dari Allah, dia akan bisa meningkatkan standar dalam menjalani kehidupan. Menunjukkan bahwa ini loh hasilnya. Aku adalah orang yang takut akan Allah dan hasilnya juga merupakan suatu hal yang nyata. Ada kekudusan di dalam kehidupannya. Dan ini yang menjadi satu standar yang kuat, satu dasar yang kuat. Nah kemudian di ayat yang ke-20 Paulus melanjutkan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Maksudnya apa ini? Jadi kita punya rumah kan, di rumah kita masing-masing ada perabot, mungkin bukan dari emas, mungkin bukan dari perak, ya kan? Perabot kita macam-macam. Tetapi ada perabot-perabot yang bersih yang kita gunakan untuk hal-hal yang baik gitu loh. Ya, misalnya kita punya piring, kita punya mangkok, ya kan? Entah bahannya dari apa, mungkin dari kaca lah, mungkin dari melamin, terserah apa. Tapi itu merupakan hal yang bersih yang kita bersihkan untuk taruh makanan gitu ya. Untuk tempat di mana kita bisa makan dari sana. Sesuatu hal yang bersih, suatu hal yang mulia. Tapi ada juga perabot-perabot yang lain yang untuk tujuan untuk hal-hal yang kotor gitu loh. Perabot-perabot yang kotor. Jadi kita kan nggak akan menyimpan misalnya piring yang untuk kita makan, ya kan? Kemudian kita simpannya bersama-sama, misalnya sikat yang kita pakai sikat kamar mandi dijadikan satu. Kan ya nggak begitu. Jadi ada bermacam-macam perabot. Ada perabot yang bersih, ada perabot yang kotor. Dan digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Disimpannya pun di tempat yang berbeda. Dan Paulus seakan-akan mengatakan kepada si Timotius bahwa di dalam jemaat, dalam gereja, Allah itu butuh ada perabot-perabot yang bersih, yang mulia. Sehingga dia bisa meletakkan segala sesuatu yang dia inginkan pada perabot ini dan memakainya untuk tujuan yang memang sudah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Tapi kemudian kalau misalnya ada perabot yang kotor, memang Allah masih bisa pakai yang kotor ini juga. Tapi untuk hal-hal terbatas gitu. Nggak bisa melakukan banyak hal. Dan Allah ingin supaya ada perabot yang siap untuk melakukan segala sesuatu hal yang baik. Ada perabot yang mulia ini. Tapi ada perabot juga yang kotor. Seperti apa yang kotor gitu loh. Jadi kalau yang kotor ini seperti ini, Paulus mengatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Gitu. Jadi rupanya perabot itu dari bersih bisa jadi kotor kalau dia tidak menjauhi nafsu orang muda. Apa itu nafsu orang muda gitu? Nafsu orang muda bukan hanya bicara tentang dia punya nafsu yang keinginannya, gitu, tapi juga bicara tentang dia punya ambisi. Gitu. Dia tidak sabar, dia suka berdebat gitu. Kenapa harus begini? Kenapa? Gitu kan? Suka berdebat gitu. Jadi hindarilah hal ini, jauhilah hal ini. Nah, perabot yang bersih, yang mulia itu yang dibutuhkan. Nah, tapi gimana caranya untuk bersih? Ayat 21 mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, menjadi perabot rumah yang bersih. Ia dikuduskan, dipisahkan dari yang lain. Ia dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya perlu selalu menjaga diri kita bersih. Perlu memastikan diri kita bersih dan menjauhi dari hal-hal yang membuat kita menjadi kotor gitu. Nah, kata menyucikan diri ini juga punya arti memisahkan diri. Namanya menyucikan ya, menguduskan diri. Itu memisahkan diri. Memisahkan diri dari apa? Dari yang kotor, dari orang-orang yang kotor gitu. Merupakan hal yang akan merusak gitu kan. Bila ada orang Kristen yang dalam tanda kutip orang Kristen yang kotor gitu kan. Dan orang Kristen kotor ini, kekotorannya ini diketahui oleh semua orang jemaat. Semua jemaat mengetahui tentang kekotoran orang ini. Tapi jemaat tidak bereskan. Dari gereja tidak bereskan. Wah, itu bahaya sekali gitu. Jadi hal yang perlu untuk dilakukan adalah
Paulus mengatakan kepada Timotius, kejarlah keadilan. Gitu. Jangan menuruti nafsu orang muda, tapi kamu mengejar keadilan. Kamu kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih. Damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengan kata lain kan, Paulus mau mengatakan, jangan terlalu terikat dengan perabot yang kotor. Ya. Jangan terlalu bersenggolan dengan orang-orang Kristen yang kotor. Tapi kamu perlu untuk bersekutu bersama-sama dengan mereka yang bersih. Saudara, ini bukan sedang bicara tentang orang yang belum percaya. Ya. Ini tidak bicara tentang orang yang tidak percaya yang ada di luar sana. Tapi ini bicara tentang perabotan yang sudah ada di dalam rumah. Bicara tentang orang percaya. Karena gini, dalam Alkitab kita tidak pernah dilarang untuk makan bersama orang yang tidak percaya. Nggak pernah. Malah kita dianjurkan. Tuhan Yesus pun makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dianjurkan untuk melakukan itu. Tetapi di dalam Alkitab ada larangan untuk kita bersama-sama dengan orang percaya yang dengan sengaja menjadi perabot yang kotor. Itu larangannya di situ. Paulus mengatakan juga di dalam surat Korintus kan, kita nggak punya otoritas untuk orang lain, ya kan, yang ada di luar sana. Kita nggak bisa menghakimi mereka. Orang-orang yang di luar gereja kita nggak bisa hakimi mereka. Tapi kita punya tugas untuk bisa menghakimi orang-orang yang ada di dalam gitu loh. Yang ada di dalam lingkup kita. Ini kata Paulus di dalam surat Korintus. Jadi kalau ada orang-orang yang semacam ini yang harusnya jadi perabot yang mulia tapi dia menjadi perabot yang tidak mulia, menjadi perabot yang kotor ini, kita perlu kucilkan orang ini gitu. Dia dikucilkan bukan karena dia bukan karena dia orang yang bukan percaya, bukan. Ini bicara orang yang percaya gitu. Ya. Kita kucilkan dia karena dia adalah orang percaya yang memilih untuk menjadi perabot yang kotor. Karena itu ada tindakan disiplin yang dilakukan supaya dengan harapan orang yang punya perilaku seperti ini mau untuk menjadi bersih. Mau meninggalkan kekotoran itu. Sehingga ayat 23 Paulus mengatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar, sabar. Wah, itu katanya. Jadi gimana gitu loh. Ya. Repot loh saudara. Paulus mengatakan, apa sih yang harus dilakukan? Kalau ketemu dengan orang-orang yang bukan bicara tentang perabot kotor lagi, justru ini bicara tentang orang-orang yang mengajarkan hal yang salah yang ada di dalam jemaat. Mereka mengajarkan suatu hal yang salah. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita debat dia. Ya. Apalagi saya sudah belajar, saya sudah tahu ini. Dia salah, aku debat dia. Kalau kita debat dia, bisa jadi kita menang dalam perdebatan. Tapi kita akan kehilangan dia. Dia akan meninggalkan kita. Karena nggak enak dikalahkan. Ya. Pilihan yang kedua adalah, ya sudahlah kalau gitu kita terima sajalah. Supaya dia nggak pergi, supaya dia tetap sama-sama dengan kita. Ya kita terima sajalah, dia mau ngomong apa saja. Ya wes sakarepmu, nggak apa-apa. Gitu. Pilihan kedua bisa seperti itu. Kalau seperti itu memang orang itu nggak akan kemana-mana. Dia akan ada tetap, tapi kebenaran akan hilang dari antara kita. Itu repot. Tetapi hal yang lebih baik lagi adalah kita bisa sampaikan argumen kepada dia, kita bisa tegur dia, tapi setelah kita tegur dia, dia tetap bisa bersama-sama dengan kita. Wah, itu hal yang lebih luar biasa. Nah, gimana cara melakukannya gitu loh. Sebab hal yang salah memang perlu untuk dikoreksi, perlu untuk diluruskan. Tapi hasilnya seperti apa itu bergantung bagaimana cara kita melakukannya. Seperti tadi, kita bisa melakukannya dengan cara seperti orang buat pertengkaran. Oh nggak bisa, kamu sesat. Bisa seperti itu. Kita bisa ngomong kasar, ngomong kayak sok-sokan. Kita bisa menang argumen. Apalagi kita punya power. Waktu kita ngomong, omongannya suaranya menggelegar. Orang bisa langsung takut, ciut nyalinya. Tapi orang itu akan pergi. Kita akan kehilangan dia. Kita juga bisa, kalau gitu kita harus sangat lemah lembut. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Ya jadi nggak pernah dikoreksi orang ini.
dia tetap akan berada bersama dengan kita dan dia akan terus menyebarkan suatu hal yang salah. Dan kebenaran itu tidak ada. Kita akan kalah dalam argumen kita. Namun kan, kalau kita melakukannya dengan lemah lembut, cuman dalam lemah lembut itu kita juga memberikan koreksi, memberikan tuntunan. Mungkin kita bisa memenangkan argumennya, ya, menyatakan bahwa kamu memang salah, tapi kita juga bisa memenangkan orang itu. Karena kita melakukannya dengan cara yang baik. Jadi kalau kita bisa melakukan seperti ini, maka kita sebenarnya melepaskan orang itu dari jerat iblis. Ayat 25 mengatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Bayangkan. Orang yang suka melawan dituntun dengan lemah lembut. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka jadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi triknya si iblis ini adalah dia akan menangkap orang Kristen dan membawa orang Kristen ini mulai menyimpang dari kebenaran, keluar dari kebenaran. Tapi pengajar yang baik, seorang pekerja yang baik yang tidak malu itu tadi, yang menyampaikan kebenaran itu tadi, mereka akan membawa mereka kembali dan mengajarkan apa yang benar kepada mereka. Nah berikutnya kan, kalau kita melihat dari itu tadi bicara banyak sekali dengan kata-kata. Jadi kata-kata yang rusak menuntun kepada perbuatan yang rusak juga. Diawali dari kata-kata, akhirnya muncul dalam tindakannya. Dan Paulus memperingatkan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagi orang percaya di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu hari-hari terakhir gitu? Hari-hari terakhir ini bicara bukan sekedar masa akhir di mana kiamat segera datang gitu. Bukan bicara seperti itu. Tapi bicara tentang bagian dari satu porsi akhir zaman yang dimulai dari kedatangan Kristus. Ini zaman akhir. Kita hidup pada hari-hari terakhir. Dan hal-hal yang ada di ayat berikutnya dari ayat 1, ayat 2 dan seterusnya ini, itu sebenarnya hal-hal yang terjadi pada hari-hari terakhir itu sudah kita alami. Bahkan sudah sekitar 2000-an tahun itu sudah ada gitu. Sudah terjadi. Dan memang makin lama akan menjadi makin parah. Sehingga akan ada suatu masa di mana akan benar-benar susah bagi orang Kristen. Nah, apa yang terjadi di sana? Ayat yang kedua dikatakan bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Mulai cintanya itu akan dirinya sendiri, bukan lagi mencintai Allah, bukan lagi mengasihi Allah, tapi lebih mengasihi dirinya sendiri. Dan kalau sudah mengasihi dirinya sendiri, buntutnya adalah cinta uang, menjadi hamba uang. Nah setelah itu kan, setelah mereka jadi hamba uang, mereka punya uang dan sebagainya, mereka antara punya uang ataupun tidak punya uang, orang bisa menjadi membual. Ngomongnya besar gitu ya. Menyombongkan diri. Kemudian ya, kalau waktu dia menyombongkan diri dan orang gak terlalu memperhatikan dia akan mulai jadi pemfitnah. Mulai memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain supaya orang-orang itu tidak melihat kelemahanku. Ya, supaya melihat dia, aku bisa naik lebih tinggi lagi. Menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Muncul akan ada orang-orang yang berontak terhadap orang tua. Dan zaman sekarang itu kayaknya jadi orang tua yang punya anak-anak itu agak tantangannya jauh lebih besar. Sepertinya begitu ya. Karena ada banyak hal yang seakan-akan percepatannya itu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan anak-anak zaman saya, ya, dengan anak zaman sekarang itu berbeda. Pergaulannya beda. Kalau dulu harus ketemu secara langsung, ya, berteman secara langsung. Sekarang orang bisa berteman dari seluruh dunia dengan hanya menggunakan HP-nya. Jadi akan ada orang-orang yang mulai seperti ini. Anak-anak mulai berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih. Bayangkan. Udah sering ketemu kan orang-orang semacam ini kan. Orang-orang yang nggak tahu terima kasih. Orang yang tidak memedulikan agama. Maksudnya apa? Bukan mempedulikan agama adalah bicara bahwa dia beragama. Bukan gitu. Nggak mau beragama. Bukan begitu. Ya kan? Artinya adalah dia tidak mau menjalani kehidupan yang kudus. Kehidupan yang baik. Maunya yang aneh-aneh gitu. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai.
suka menjelekkan orang, ya, tidak dapat mengekang diri, nggak punya penguasaan diri, sehingga dia garang. Dia jadi orang yang garang, nggak suka yang baik, suka mengkhianat, bayangkan, udah jadi pengkhianat pula. Dan dia nggak suka berpikir panjang, mikirnya pendek gitu, ya sumbu pendek, ya. Berlagak tahu, ya. Tapi pikirannya nggak mikir panjang, dia jadi berlagak tahu, semuanya tahu gitu. Dan dia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah, menyuruti Allah. Akan ada orang-orang seperti ini gitu. Tetapi yang luar biasa, yang anehnya adalah orang-orang yang semacam ini suka sekali dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara, peringatan-peringatan agama. Melakukan liturgi-liturgi agama, senang sekali. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang religius. Sekalipun orang yang semacam ini tadi yang sudah kita lihat itu, dia adalah hidup untuk kesenangannya diri sendiri, dia hidup untuk uang, dia hidup untuk dirinya sendiri. Tapi dia masih suka pergi ke gereja, dia masih suka pergi beribadah, dia masih suka melakukan segala macam ritual keagamaannya, ya. Tapi nggak ada kuasa. Ya. Kalau kita datang ke gereja dengan orang-orang yang semacam ini, ya, dan kemudian kita sampaikan kepada mereka tentang Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka yang percaya, orang-orang semacam ini akan menolak. Nggak usah lah, apa itu? Ya. Apa itu? Nggak usah Injil-Injilan gitu. Yang mereka pegang adalah liturgi agamanya, ya kan? Yang mereka pegang adalah aturannya seperti ini. Pokoknya peraturan kita seperti ini, upacara keagamaan kita seperti ini. Dan mereka menolak Roh Kudus. Bilang nggak ada itu Roh Kudus, pokoknya kita ya ibadahnya seperti ini. Padahal kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang ada kuasa di dalamnya, yang ada dunamis di dalamnya, ada Roh Kudus. Itu kekristenan yang sejati. Jadi ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka itu memungkiri kekuatannya. Dan Paulus mengatakan, jauhi orang semacam itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang semacam itu. Orang-orang yang menjadikan agamanya, menjadikan kekristenan seperti fashion aja. Yang mementingkan tentang kayak gitu aja, penampilannya aja. Kelihatan hari Minggu datang ke gereja, pelayanan gitu kan. Tapi kelihatannya kayak fashion aja, kayak keren-kerenan aja. Bentuknya saja seperti orang Kristen, tapi nggak ada kuasa di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-6 mengatakan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi kalau kita mau jujur ya, seringkali ajaran-ajaran sesat itu memulai pendekatannya kepada para perempuan, kepada para istri. Saat suaminya pergi, mereka datang ngobrol sama istrinya. Ngobrol sama perempuan-perempuan. Sampaikan tentang pengajaran mereka. Oleh karena itu waktu kita mau menyampaikan Injil kepada orang, daripada kita dianggap sebagai sekte sesat, lebih baik suami istri ada dan kita sampaikan tentang Injil kepada mereka berdua. Karena sejak dari zamannya Adam dan Hawa itu kan, pendekatan yang lebih mudah dan kemudian bisa dibawa untuk dipelencengkan, dibawa untuk disesatkan itu, untuk dipengaruhi lebih mudah, ya mendekati perempuan. Gitu. Ular pun bicaranya sama perempuan, nggak bicara sama Adam. Gitu. Mengapa demikian? Karena mereka ini adalah orang-orang yang selalu ingin untuk diajar, ingin tahu lebih lagi, ingin belajar. Apalagi kalau hal-hal berkaitan tentang hal-hal yang spiritual, secara hal-hal rohani. Ya kan? Kecondongan lebih ingin tahunya itu lebih besar di sana. Lebih mudah ingin belajar. Tapi masalahnya nggak mengenal kebenaran. Gara-gara nggak mengenal kebenaran, mudah untuk disesatkan, mudah terjerat. Apalagi kalau orang yang datang ini kan seakan-akan dia punya karunia. Dia seakan-akan punya karunia roh. Dia bisa memberikan penyataan ini dan itu. Oh, nanti kamu akan seperti ini. Kamu akan begitu. Aku mendengar, aku melihat, aku meraba. Nanti akan terjadi seperti ini. Oh, itu akan gampang sekali, mudah. Masuk, percaya gitu loh.
Ya. Sehingga waktu kemudian dia memberikan satu pengajaran yang lain, ngikut. Karena sudah terpesona dengan hal itu. Dan Paulus mengatakan ayat yang ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Siapa Yanes sama Yambres ini? Dua orang ini adalah tukang sihirnya Firaun yang meniru mukjizat yang dilakukan Allah melalui Musa. Mereka ini memalsukan iman. Sebab kan mudah bagi seseorang itu untuk memalsukan hal-hal yang berasal dari Allah. Kalau orang-orang ini menggunakan kuasa iblis, mudah untuk memalsukan itu. Karena gini loh, semua hal yang asli itu bisa dipalsukan. Semuanya bisa dipalsukan, gak cuma duit aja dipalsukan. Semua bisa dipalsukan. Karunia rohani pun bisa dipalsukan. Karunia roh bisa dipalsukan. Dengan mudah, orang bisa melakukannya. Jadi saat hal ini dipalsukan, hal-hal yang asli dari Allah, karunia-karunia dari Allah, dipalsukan oleh orang-orang yang pikirannya memang sudah rusak, maka kita menghadapi seperti yang dihadapi oleh Musa pada zaman itu. Ada orang-orang yang akalnya memang sudah bobrok, kan? Mereka punya iman, tapi iman yang tidak tahan uji. Tapi ada kabar baiknya. Sekalipun akan ada para pengajar palsu yang kemudian masuknya menyesatkan para perempuan ini, kan? Tapi ayat yang ke-9, Allah memberikan suatu penghiburan buat kita. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi cepat atau lambat orang akan melihatnya. Sebab satu-satunya hal yang bisa bertahan adalah kebenaran. Dan ini memberikan penghiburan bagi kita. Sekalipun ada banyak pengajaran palsu, sekalipun kelihatannya pengajaran palsu ini pengikutnya semakin bertambah, tapi akan berakhir. Orang akan mulai menyadari kebodohannya, kepalsuannya. Awalnya kelihatan wah semuanya bagus, gitu. Tapi akhirnya akan terbongkar. Ya. Tapi waktu kita menyampaikan kebenaran, firman kebenaran yang kita sampaikan, maka firman kebenaran itu akan terus berlanjut. Gak peduli siapa yang menyampaikannya, saudara. Gak peduli siapa pengajarnya, apakah saudara yang mengajarkan firman kebenaran, apakah saya, apakah orang lain, yang penting kita sampaikan adalah firman kebenaran sepanjang ada Roh Kudus di dalamnya. Ya. Sebab Roh Kuduslah pengajar sejati itu. Bukan saya, bukan saudara. Roh Kudus pengajar yang sejati. Dan memang mungkin pengajaran palsu itu memang bahaya. Serius bahaya. Karena kalau orang percaya terhadap satu hal yang bukan kebenaran, ya nggak akan bisa menyelamatkan. Tetapi hal itu tidak akan bertahan untuk selamanya. Sedangkan kebenaran akan terus berlanjut. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, ya, nasihatkanlah ini kepada mereka. Marilah kita sampaikan firman kebenaran, jangan yang lain. Marilah kita menjaga diri kita, melatih diri kita sedemikian rupa, sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita menjadi para pengerja yang tidak malu, yang bisa menyampaikan firman kebenaran itu dengan berterus terang, dengan lurus, bukan hal yang lain. Sehingga kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.